Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Memandang Kuasanya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami pada saat ini ya Tuhan, karena kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerimanya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kekasih-kekasih Tuhan, akhir-akhir ini kita sering mendengar ada banyak orang yang berkeluh kesah tentang kondisi perekonomian dan keuangan yang sedang tidak menentu. Masalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seringkali menjadi faktor utama penyebab banyak orang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kebingungan. Dalam kesesakan yang kita hadapi saat-saat ini, sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menutup mata bagi kita sebagai anak-anaknya. Ia tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dan ia juga tahu apa yang harus diperbuatnya untuk menolong kita. Namun, ada kalanya kita dibiarkan dalam keadaan terdesak dulu karena Tuhan ingin tahu reaksi kita. Apakah kita memandangnya sebagai sang sumber kuasa atau tidak? Seperti pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yohanes 6 ayat 5b sampai dengan 6. Filipus adalah murid Tuhan Yesus yang setiap hari ada bersama-sama dengan sang guru. Dan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tetapi begitu dihadapkan pada keadaan yang sulit, ia lupa begitu saja dengan berbagai mujizat yang pernah atau yang sudah Tuhan kerjakan. Sehingga dia berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yohanes 6 ayat 7. Jadi Filipus memandang remeh kuasa Tuhan Yesus. Saudaraku, seringkali pandangan kita juga terpaku kepada 5 roti dan 2 ikan yang jumlahnya sangat sedikit. Dan kita lupa memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, sang sumber kuasa dan mujizat. Kalau saja kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha dahsyat dengan segala perbuatannya yang ajaib, tentulah kita tidak akan pernah merasa khawatir. Lukas 12 ayat 26 mengatakan, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan dan memandangnya sebagai sang sumber kuasa, maka Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita akan berada dalam pemeliharaannya. Dengan begitu kita tidak akan berkekurangan berkat Tuhan, bahkan berkelimpahan berkat-berkatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, mohon ampunan-Mu ya Tuhan, kalau kami seringkali tidak memandang kuasa-Mu, namun justru kami terpaku dengan besarnya persoalan dan permasalahan kami. Untuk itu kami serahkan hidup kami dalam berkat kasih anugerah pimpinan-Mu, supaya hidup kami senantiasa tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.